Oke. Em, jadi sebelumnya kan Ibu sudah pernah menjelaskan tentang konsep aljabar dan pengajaran konsep aljabar ya di tingkat SMP. Nah, kemudian Ibu juga sempat berikan beberapa resources yang bisa kamu gunakan sebagai referensi untuk nanti mendesain teaching eksperimen untuk tugas akhir kelompok gitu ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan satu lagi materi yang semoga ini bisa menjadi uh, bekal atau bisa memberikan insight untuk kamu mendesain mathematical tasks gitu ya atau mathematical problems untuk diberikan ke siswa. Nah, topik hari ini adalah tentang numeracy atau mathematical literacy. Sudah pernah dengar belum istilah ini? Atau sudah cukup familiar belum? Mungkin Ibu mau dengar dulu, apakah sudah pernah mengikuti seminar atau mungkin sudah pernah mengikuti perkuliahan yang membahas tentang topik ini? Belum, ada yang geleng-geleng. Berarti mungkin belum ya. Tapi untuk istilah numeracy pernah dengar ya, cukup familiar ya. Di mana istilah ini muncul? Istilah ini muncul di mana numerasi gitu kan, literasi dan numerasi. Istilah ini muncul di mana dan kira-kira mulai tren tuh mulai tahun berapa sih? Kalian kan angkatan 2022, berarti lulus SMA tahun 2022 kan ya? Nah, pada saat SMA udah mengenal istilah numerasi? Oke, boleh dijawab mungkin? Kalau saya sendiri lupa, Ibu. Lupa, tapi pernah dengar di mana istilah numerasi? Ibu nggak minta menjelaskan numerasi apa, tapi pernah dengar di mana? Kalau saya ingat saya di Aljabar sih, Bu. Di aljabar, istilah numerasi. Oke, yang lain? Yang lain? Dulu saya Silahkan. pernah dengar istilah numerasi pas belajar sewaktu SMP sama SMA, Bu. Cuman kayak dulu tuh nggak tahu definisi apa ya, definisi pastinya tuh apa. Jadi kayak cuma dengar aja numerasi. Oke, tapi dulu pernah diperkenalkan mungkin. Betul, Ibu. Karena sebetulnya waktu kalian lulus SMA itu, ini udah mulai digaungkan istilah literasi dan numerasi nih oleh Menteri Pendidikan kita. Waktu kalian lulus SMA, ujian nasionalnya tes apa? Udah nggak ada ujian nasional, Bu, waktu itu. Nggak ada, tapi ikut AKM nggak? Ada istilah AKM bukan? Seingat saya nggak ada, Bu, di sekolah saya KM. Iya, karena itu bukan diberikan ke kelas berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pernah nggak kalian mengikuti AKM mungkin di kelas 11 gitu? Jadi Saya nggak, pernah, Bu, ada AKM di SMA di kelas 11. Hani pernah ikut? Iya, dari sekolah. Oke, Hani. AKM itu apa mungkin bisa ceritakan? Kayak asesmen gitu ya, Bu, kalau nggak salah ingat. Mm-mm. Yang Mm-mm. diujikan apa? Em, lupa banget, Bu. Mm-mm. Tapi uh, materinya apakah matematika atau misalkan sejarah atau apa gitu? eh Kalau dari matematika itu ada banyak materinya sih.
Ya betul. Lalu Ada eh, bilangan operasional, aljabar gitu-gitu. Tapi sisanya lupa. biasanya lupa. Oke. Selain Hani, mungkin ada yang mengalami AKM karena memang pada waktu, berarti 2021 ya Hani ya, kan kelas 11 ya. Berarti pada waktu itu kalian AKM itu memang diberikan ke selected students secara random. Siswa di tiap sekolah itu dipilih oleh kementerian untuk mengikuti asesmen kompetensi minimum. Jadi tidak semua siswa, itu mungkin makanya sebagian besar dari kalian tidak mengenal apa itu AKM, karena memang tidak diberikan di kelas 12 dan hanya diberikan ke beberapa siswa saja. Dan itu pun yang memilih siswanya bukan sekolah, tapi dari kementerian langsung. Ya, berarti Hani salah satu yang ikut AKM. Jadi mungkin kalau kamu ingat, memang tidak semua kelas 11 yang ikut. Nah, ini ada kaitannya sebetulnya, ya. Jadi ini kira-kira outline diskusi kita hari ini. Kenapa atau apa pentingnya numerasi, kemudian numerasi itu apa, lalu kemudian ada istilah mathematical literasi menurut PISA. Mudah-mudahan kalau PISA kamu cukup familiar ya. Ada yang tahu kepanjangannya atau apa PISA itu nggak harus kepanjangannya? Program penilaian pelajar yang dari internasional gitu kan Bu, yang tingkat internasional. Betul Aisyah. Jadi ini adalah Ibu lupa apanya, program International Students Assessment. Jadi memang ini adalah untuk mengukur kemampuan matematika, bukan matematika saja, ada sains juga, ada literasi juga. Tapi siswa di seluruh dunia itu pun dipilih oleh uh, organisasi yang mengelola PISA ini. Tapi siswanya ini yang dipilih adalah siswa usia 15 tahun. Berarti kan 15 tahun itu eh, levelnya SMP ya, kalau di kita ya. Nah, kemudian selanjutnya apa saja sih aspek dari numerasi atau matematika literasi? Lalu creating math tasks that incorporate numeracy. Nanti kalian tugasnya berkelompok membuat sebuah mathematical bisa kegiatan, bisa masalah nanti ya yang meliputi aspek numerasi. Nah, kenapa numerasi itu penting? Ada sebuah penelitian di tahun 2018, ini memang sudah berjarak sekitar 6 tahun lalu. Eh, Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa eh, there is a large gap. Jadi masih ketika kemarin kita sempat ngebahas tentang isi kurikulum ya, kurikulum kan isinya adalah eh, tujuan-tujuan pembelajaran atau materi pembelajaran yang disusun, yang kita harapkan siswa mencapai itu. Benar nggak? Ternyata setelah diukur, ini kalau nggak salah respons studentnya cukup banyak, puluhan ribu di seluruh Indonesia, masih terdapat jurang antara apa yang harus dicapai dengan apa yang siswa kuasai. Jadi, Ibu beri contoh misalkan di level SMA, siswa itu kan sudah menguasai konsep aljabar, fungsi, dan seterusnya. Tapi ketika diberikan soal bilangan misalkan, operasi bilangan bulat atau operasi pecahan, itu kan diberikan di SMP ya. Itu banyak siswa SMA yang gagal menyelesaikannya. Itu makanya dikatakan ada large gap antara apa yang dicapai siswa dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah siswa kuasai. Gitu ya. Jadi kita harus pahami bahwa oh kenyataannya di Indonesia memang eh, apa yang ditargetkan dalam kurikulum tercapai masih banyak siswa yang nggak kuasai gitu loh. Nah, di sini particularly lebih khususnya adalah di basic numerasi tentang perhitungan-perhitungan yang basic gitu ya. Nah, ini cukup signifikan karena memang penelitiannya melibatkan puluhan ribu siswa di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kurang lebih di tahun yang sama, di tahun 2018, Indonesia menjadi salah satu negara yang terlibat
atau terlibat dalam tes PISA. Di sini menunjukkan hasil siswa yang dipilih mengikuti PISA itu hasilnya cukup memprihatinkan di aspek mathematical literacy. Dan jika dilihat dari hasil tahun sebelumnya, relatively stable. Jadi memang cukup signifikan cukup stabil tapi di bawah gitu posisinya dibanding negara-negara lain. Kemudian, nah ini dia. Ini yang kaitannya sama apa yang kementerian kita sudah lakukan, Kementerian Pendidikan ya dan Kebudayaan. Nah, jadi isu numerical literasi atau National Literacy Movement, mungkin kalau kamu searching nanti di internet, kamu bisa searching kata kuncinya Gerakan Literasi Nasional, itu sudah mulai digaungkan sejak tahun 2016. Ya. Nah, apa tujuan dari Gerakan Literasi Nasional ini? Yaitu untuk meningkatkan students numerical literacy yang meliputi kemampuan atau keahlian untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan number dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan number dan kaitannya dengan decision making, pengambilan keputusan. Nah, jadi ini sudah digaungkan sejak 2016. Nah, kemudian paradigma ini kemudian diterapkan dalam bentuk national assessment, yaitu bentuknya tadi soal AKM ya. Jadi kalau beberapa siswa yang pernah mengikuti atau pernah terpilih untuk mengikuti AKM, soal-soal AKM itu terdiri dari dua pada dasarnya, yaitu soal literasi dan soal numerasi. Ya, literasi itu tentang pemahaman tentang bacaan biasanya ya, pemahaman tentang bacaan. Nah, kalau numerical literasi, pemahaman tentang masalah matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan lihat lebih lanjut apa itu numerasi. Jadi ini mudah-mudahan menjadi background untuk kita semua, kenapa kita perlu memahami numerasi itu apa, dan kenapa kalian juga calon guru perlu tahu numerasi itu apa. Karena nanti ketika kalian lulus, terjun ke lapangan, yang diharapkan adalah bagi calon-calon guru yang masih fresh graduate ini, yang ilmunya masih baru fresh, influence yang positif sekolah. Jadi kalian diharapkan bisa memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan rekan-rekan guru yang mungkin sudah lebih senior ya. Walaupun mereka pasti pengalamannya lebih banyak ya. Nah, ini Ibu harap. Nah, kita lihat dulu deh, ini Ibu belum klik tadi. Sebentar. Stop share dulu. Kita tonton video dulu sama-sama. Screen. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat, Ibu. Oke, suaranya masuk? As you start in this course, you're going to find Masuk, Ibu. Masuk. Oke, kita lihat dulu video ini ya sama-sama ya. use the words mathematics and numeracy. You need to have a very clear understanding of what the difference of these two words are. You're going to find some people are going to say they're exactly the same, and numeracy is just a new word for mathematics. You're going to find Ibu, maaf kalau Ibu off mic, suaranya nggak kedengaran. Oh gitu, jadi harus tidak boleh mute Iya, Ibu. ya. Kita ulang deh. they're Yeah. exactly the same, and numeracy is just a new word for mathematics. You're going to find other people who say, well, numeracy is about number, because they get muddled up with the NUM in number and the NUM in numeracy.
However, it's actually quite more substantial than that. We now know in mathematics that what happens is a lot of people can do their mathematics that they do at school, but they haven't been able to transfer it over to the world beyond schools. And so often when they're trying to make judgments about what's the best buy in the supermarket, or should I take this home loan out, or all of those sorts of things that we face in everyday life, they don't use the mathematics that they need to use. So what has happened now is we're taking a much stronger focus on numeracy. But to be numerate, you also have to know the mathematics. So it's not much point being numerate if you can't add, or if you don't know what mathematics to apply, those sorts of things. So what we do now in mathematics is we have mathematics, which is about the what we call the esoteric mathematics, the pure mathematics, if you like, and numeracy, which is much more the applied. The Australian Association of Maths Teachers actually talk about having a disposition to use mathematics and mathematical ideas and mathematical processes to solve everyday problems. So what you're going to find in this course and your subsequent course is we're going to use these terms a lot. So in the informatics that you're just about to have a look at, what we can see are two different ideas. One is the numeracy idea and the other is the mathematics idea. You might remember when you were at school, you did Pythagoras, you know, a squared plus b squared equals c squared. And that was how you'd find out the length of a side, because if you had a triangle that had a side that was three squares, which made a 9, and then the other side was 4 squares, which made 16, you have to find out the length of the hypotenuse, that long side that runs between those two angles. Now, this only works, remember, for a right angle triangle. It doesn't work for all other triangles. So while you were at school, you probably had to play with a squared plus b squared equals c squared. And you never realised why you would need that other than to solve problems in school and out of a textbook. However, what we do know, and so that's mathematics, but what we do know is that if you work in the real world, in the world beyond school, builders need to know that if they're building something and they're building, say, a door frame, or a window frame, they need to know that square. So they might have a square, an instrument, but they also know that they had this thing called a 3, 4, 5. If they've got a 3, 4, 5 triangle, so one side's 3 units long, whatever that might be, the other is 4 units long, and so long as the hypotenuse is 5 units long, that corner where the 3 and the 4 meet is actually going to be very square. So many builders use that notion. So in actual fact, what they're doing is they're using Pythagoras that they learned at school in everyday context and using it very, very successfully. They won't call it Pythagoras, they'll just call it a 3, 4, 5. So this is the difference between numeracy and mathematics. Now, another thing that we know is that when we teach subtraction, for example, one of the biggest problems we have in maths is when we have to subtract numbers and there's zeros, internal zeros. So if you give a problem like 5.00, subtract or take away or minus, whichever word you would like to use, 1.35, a lot of people will say, oh, I don't know how to do this, and they might start to panic. So we start to put it down in laying it out in the columns. So we have, on our first line, we have 5.00. Then we put our subtraction sign, and then directly underneath all of those numbers, we go through a process where the 1 is directly below the 5 and the decimal points line up, and then the 3 and then the 5. Then we have to start taking them all away. And you probably remember that process. Now we know that kids get this wrong, they will take it all away incorrectly, and they have no real understanding of what they've got to do. Hopefully, if they do a check afterwards and they add the bottom, the answer up with the 1.35, it'll add up to a 5.00. However, there's a very strong disempowerment with that, but that's mathematics. So it's done in a very abstract way, and often people aren't really sure about what's going on. However, when we think about numeracy, if I say to you, here's a Mars, here's $5, go and buy a Mars bar. Now we know the Mars bars are on special this week. It's $1.35. You can see the numbers are exactly the same. 5.00 is our $5 and 1.35 is $1.35. So what happens now? You think about how you would work that out. I bet almost with 100% certainty that you're probably not going to use the algorithm that we've
taught you in school, you're probably going to use a strategy, something like, well, if I add 5 to it, that will make it up to 40 cents. Then I have to add another 60 cents. So that's 65 cents. So now I've got $2. So to find that out, I take away $3 from that. So it must be $3.65. And if you do that, you're probably very, very confident that you've got the right answer. So that's the difference between when we're talking about numeracy and mathematics. Often we need the mathematical ideas. We need to know what these things are that we do in mathematics. We need to have proficiency with number. We need to understand number, all of those things. But the numeracy part is applying it into context that make real sense for the learner. So hopefully now you've got a better idea of what the difference between numeracy and mathematics is. Oke. Oke. Jadi setelah menyaksikan video tadi kurang lebih 6 menit, apa yang kalian informasi apa yang kalian dapatkan mungkin bisa di-share, siapa yang mau ingin share apa yang kalian dapatkan, informasi baru apa atau mungkin sesuatu yang kalian mungkin pernah dengar kemudian disampaikan di sini. Silakan, siapa aja boleh. Ya, silakan Nabila. Terima kasih Ibu. Sebelumnya tadi kan saya juga bilang ya kalau saya tuh udah dengar istilah numerasi sebelumnya, cuman saya belum tahu definisinya apa. Tapi dengan menonton video yang tadi Ibu kasih, saya jadi bisa kaitin si konsep numerasi ini sama matematik itu di dalam kehidupan kayak gimana. Jadi kalau matematik itu lebih kayak dasarnya atau ilmunya atau pengetahuannya, dan numerasinya itu apa ya, kayak pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Terus kayak misalnya ada bangun ruang, nah itu di connect-nya itu dengan matematik gitu, dengan matematik, dengan numerasi gitu Ibu. Oke, thank you. Kan, Ibu mau dengar dari yang lain lagi. Mungkin 3 orang dulu baru nanti Ibu melanjutkan. Yuk, silakan. Tadi intinya dari Nabila adalah matematika yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi matematika itu adalah konsepnya sesuatu yang abstrak, tapi ketika kita bicara numerasi, maka pengaplikasian konsep matematik yang abstrak itu untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang lain, silakan. Ibu mau coba Hani, jawab. silakan ya. Kalau sebenarnya kalau yang tadi Ibu tanya asing atau enggak sama numerasi itu enggak begitu asing karena sempat dengar, tapi sama kayak Abil juga belum paham betul perbedaannya sama matematik itu apa. Tapi setelah nonton video dan cari tahu di Google juga waktu Ibu jelasin, jadi sebenarnya numerasi sama matematika itu berbeda, tapi kalau berdasar sama pengetahuan dan keterampilan mereka itu sama. Namun si numerasi ini mungkin bisa nambahin dari Abil, itu lebih ke kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan dan simbol dalam matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terus si numerasi ini kalau dilihat di layar itu adalah bentuk pengaplikasiannya, sedangkan kalau matematik itu lebih ke pemahaman konsep yang lebih abstrak gitu, Bu. Oke, thank you. Jadi kalau numerasi lebih ke applied, pengaplikasian konsep matematik. Matematika adalah konsepnya yang abstrak ya. Tapi untuk bisa menyelesaikan masalah numerasi, nomor 1, kamu harus menguasai konsep matematikanya ya. Tadi kan dikatakan, to be numerate, you have to know the mathematics. Untuk menjadi numerate, kita harus menguasai konsep matematikanya. Tapi orang yang menguasai konsep matematik, belum tentu dia juga numerate sebetulnya. Kalau misalkan gurunya tidak
membiasakan memberikan soal-soal yang meliputi aspek numerasi, maka bisa jadi dia hanya paham konsep abstraknya saja, tapi tidak paham pengaplikasiannya. How to transfer the knowledge into a new context. Dan seperti itu. Terima kasih Hani sudah menambahkan. Ada lagi? Ada lagi yang ingin menambahkan? Lalu apakah numerasi hanya berkaitan sama number aja? Tadi itu yang pertama kali ditayangkan. Karena tadi sama-sama depannya number and numeracy. Apakah ini hanya berkaitan sama bilangan, numerasi, masalah-masalah yang berkaitan sama angka, atau gimana? Yuk, ada yang mau komentar? Apakah numerasi berkaitan dengan bilangan saja? Masalah yang berkaitan dengan angka, tadi kan yang dijelaskan kan tadi kaitan antara Pitagoras sama, jadi kalau di konsep di kelas, anak itu belajar konsep Pitagoras. 3 kuadrat sama dengan, 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu ya. Tapi ternyata di kehidupan sehari-hari, konsep itu dipakai sama tukang untuk memastikan apakah udah tegak lurus belum nih dia memasang sesuatu misalkan. Ketika dia menggunakan konsep 3, 4, 5 tadi, menggunakan proporsi 3, 4, 5, maka dia yakin bahwa dia sudah masang sesuatunya itu sudah tegak lurus sama lantainya. Kan gitu ya. Karena kalau misalkan Pitagoras sudah pasti siku-siku kan ya. Nah, tapi di pengaplikasian di kehidupan sehari-hari, mungkin orang yang menggunakan nggak tahu itu namanya konsep Pitagoras. Dia taunya 3, 4, 5 gitu kan ya. Atau masalah yang kedua, tadi masalah tentang pengurangan. Nah, pengurangan itu kalau buat siswa, ya, ibu rasa mungkin siswa SMP juga masih banyak yang kesulitan tuh kalau dikasih pengurangan desimal 5,00 dikurang 1,35. Bukan hanya masalah desimalnya aja, tapi masalah ketika pakai cara susun ke bawah gitu ya. Itu kan minjem nolnya berapa kali ya. Nah, itu sering menjadi kesulitan buat siswa. Sementara kalau misalkan kita kaitkan sama kehidupan sehari-hari, di mana kita suka mengamati pedagang yang ngasih uang kembalian, cara pengurangan metode pedagang, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak cara pengurangan modal pedagang? Anggaplah 5-nya itu 50.000, kemudian dia menghabiskan belanjaannya 13.500. Maka pedagang kan nggak pakai cara susun ke bawah ya. Dia pakai cara apa? Pakai counting on. Dia menghitung membulatkan ke atas. 13.500 tambah 500 jadi 14.000, kemudian tambah 6.000 jadi 20.000, lalu tambah 30.000 lagi jadi 50. Perhatikan, ketika kalian jajan ke warung gitu ya, pasti tukang warungnya akan ngasih uangnya sambil dia menghitung pembulatan ke atas. Benar nggak? Nah, itu adalah matematika yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sayangnya, di ruang kelas, metode counting on itu atau menghitung ke atas itu, membulatkan ke atas itu, kurang menjadi perhatian di kelas. Sering luput dari perhatian guru, karena guru hanya menekankan fokus pada cara susun ke bawah aja. Gitu. Memang cara susun ke bawah itu bisa diaplikasikan untuk semua masalah. Tetapi di beberapa tipe angka, seperti angka yang tadi banyak nolnya, itu siswa sering kesulitan. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi awareness buat kalian ya, bahwa numerasi itu tidak hanya menguasai konsep bisa melakukan pengurangan, tapi dia juga bisa secara fleksibel menggunakan cara mana nih yang bisa lebih mudah digunakan saat kamu ngitung kembalian, apakah cara susun ke bawah atau cara counting on, ya. Jadi fleksibilitas menjadi salah satu indikator untuk seseorang yang memiliki kemampuan numerasi. Ada lagi yang ingin
disampaikan mungkin dari yang lain? Kalau enggak kita lanjutkan aja. Ini kenapa kameranya banyak yang off? Bukankah peraturannya sudah tahu semua ya? Ibu rasa kalau harus diingatkan berkali-kali sudah nggak pantas ya karena sudah mahasiswa. Oke, kita lanjut sekarang. Apa sih numerasi itu? Nah, jadi istilah numerasi itu erat kaitannya dengan istilah literasi matematik atau matematika literasi atau quantitative literasi. Cuma memang yang paling sering muncul itu adalah numerasi dengan matematika literasi, itu saling berkaitan. Nah, kalau kita baca di sini menurut Sullivan, menurut resource Sullivan, numeracy is not simply the arithmetical parts of the mathematics curriculum. Jadi dia tidak hanya sekedar bagian aritmetik. Aritmetik itu kan bagian tambah, kurang, kali, bagi, akar, kuadrat gitu ya. Itu kan konsep aritmetik ya. Berarti kan berkaitan sama number ya. Jadi dia tidak sesederhana hanya berkaitan dengan masalah-masalah bilangan dan perhitungan aritmetik. Dan juga bukan masalah sekedar procedural methods ya. Procedural itu seperti tadi, apakah cara susun ke bawah, apakah cara counting on dan seterusnya. Karena biasanya orang tuh suka miskonsepsi menganggap numerasi itu hanya berkaitan sama masalah yang berkaitan sama angka. Oke. Nah, Sullivan points out that a full definition of numeracy requires greater emphasis be placed on estimation. Bentar. Oke, kita lanjut. Jadi di sini diberikan penekanan pada estimation, problem solving, dan reasoning. Elemen-elemen ketiga elemen ini that go toward helping learners to be adaptive with their mathematics. Adaptive berarti kan ketika dia menemukan masalah, dia bisa mentransfer pengetahuan matematisnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini kaitannya dengan problem solving dan reasoningnya, ya. Walaupun mungkin masalahnya banyak berkaitan dengan angka, tetapi tidak hanya sekedar dia menguasai procedural methods, tapi dia bisa menggunakan reasoning dan problem solving skill-nya. Nah, numeracy is generally used in adult education, but also refers to arithmetic-related competencies to be acquired in primary education. Jadi, karena memang banyak sekali pendapat yang berbeda ya tentang numerasi ini. Sebagian pendapat yang berbeda itu mengatakan numerasi biasanya istilahnya digunakan identik dengan orang dewasa. Apakah orang dewasa ini numerat atau enggak? Contohnya ketika kamu ngasih kembalian, kamu bisa kayak pedagang itu enggak, pedagang berarti dia numerat tuh karena dia menggunakan cara pengurangan yang fleksibel ya. Juga refers to arithmetic related competencies yang harus dikuasai di tingkat pendidikan dasar. Jadi ini diharapkan bahwa di level pendidikan dasar itu siswa sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah numerasi, lebih khususnya berkaitan dengan aritmetik ya. Karena memang di pendidikan dasar itu tujuan utamanya adalah masalah yang berkaitan dengan aritmetik. Okay, numeracy has often been interpreted as being almost exclusively associated with number, excluding other areas of mathematics such as geometry and algebra, which can also contribute to an individual's capability to use mathematics to solve problems in context outside of mathematics itself. Nah, ini juga salah satu interpretasi dari numerasi yang sering dikatakan hanya berkaitan masalah dengan number tadi kan ya. Padahal sebetulnya ada aspek dari geometri dan algebra yang bisa mendukung kemampuan numerasi siswa. Nah, di beberapa negara mereka prefer menggunakan satu istilah dibanding istilah yang lain. Misalkan
UK, Kanada, South Africa, Australia. Australia itu kurikulumnya itu lebih umum, mereka menggunakan istilah numeracy. Nah, sementara kalau di USA, kemudian di PISA test itu mereka menggunakan istilah mathematical literacy. Jadi mungkin pada saat kita mempelajari apa itu numeracy, ada baiknya kita juga membaca apa itu mathematical literacy, ya, karena memang ada perbedaan penggunaan istilah. Jadi untuk sementara kita anggap mereka sama, ya, antara numeracy atau mathematical literacy. Nah, sekarang kita lihat menurut PISA, karena di sini PISA memberikan definisi mathematical literacy dengan sangat spesifik. Jadi kalau kita lihat di sini, ayo biar nggak ngantuk dibaca deh. Silakan dibaca, nih paragrafnya cukup panjang. Siapa yang mau baca? Ya, siapa mau baca nih? Membaca teks yang ada Saya di... boleh, Bu. Oke, bentar, siapa nih? Belum muncul namanya. Siapa? Saya tuh Hani, siapa? Bu. Oh, Kak Heni, silakan. Yang di ini kan Bu, yang dikutip. Iya. Oke. Mathematical literacy is an individual's capacity to reason mathematically and to formulate, employ, and interpret mathematics to solve problems in a variety of real-world contexts. It includes concepts, procedures, facts, and tools to describe, explain, and predict phenomena. It assists individuals to know the role that mathematics play in the world and to make the well-founded judgment and decision needed by constructive, engaged, and reflective 21st century citizen. Oke, thank you, Hani. Jadi kalau kita lihat terakhir Hani baca itu 21st century citizens. Jadi memang ini kaitannya sama kemampuan atau skill abad 21. Kenapa sih skill abad 21 ini sering digaungkan? Karena memang masalah-masalah yang ada di abad 21 itu lebih kompleks, ya. Kemudian juga kemajuan teknologi juga berpengaruh sehingga kita harus lebih adaptif, ya, untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini kalau kita baca kalimat pertama tadi dibaca oleh Hani, ada formulate, ada employ, ada interpret. Jadi mathematical literacy is an individual's capacity to reason mathematically. Untuk reason itu apa? Berargumen kan ya, memberikan alasan atau berargumen ya. Kemudian ada 3 kata di situ, formulate, employ, dan interpret to solve problem. Nah, kira-kira apa nih maksudnya formulate, employ, and interpret? Ibu beri contoh misalkan kalian ngasih soal cerita. Atau kemarin Ibu ngasih soal cerita ke kalian kan ya, masih ingat yang ada watermelon and pineapple? Nah, di situ apa yang kalian lakukan pada saat menyelesaikan soal tersebut? Pertama kan kalian mengidentifikasi informasi apa yang diperoleh dari soal, sehingga kalian bisa memformulate mathematical expressions yang bisa digunakan. Lalu kalian mengemploy itu berarti mengaplikasikan konsep. Di situ kalian menggunakan konsep apa namanya, persamaan garis lurus lah. Kemudian mungkin ada yang menggunakan konsep apa namanya SPLDV dan seterusnya. Jadi sini adalah employ adalah menggunakan konsepnya, employ the procedures, the concept. Lalu yang terakhir adalah interpret. Jadi ketika kalian dapat angkanya, apakah angkanya selesai di X sama dengan 10? Oh, ternyata enggak. Ketika kembali ke soal, ternyata ini hasilnya bisa melibatkan 11 dan 12 karena kalian mengembalikan ke konteks bahwa pembelian watermelon dan pineapple paling sedikit 16, paling banyak harus tidak boleh melebihi $60. Jadi hasil angka yang didapatkan itu dikembalikan diinterpretasikan ke konteks awal. Gitu. Jadi pada saat menyelesaikan masalah tidak berhenti sampai di angkanya saja. Tapi kalian harus buat kesimpulan. Misalkan jadi si Samsul dapat membeli watermelon sebanyak
10, 11, dan 12 buah misalkan gitu ya. Nah, ini mengenai formulate, employ, dan interpret. Lalu kalimat yang kedua, it includes concepts, procedures, facts, and tools. Apa bedanya itu? Concepts, procedures, facts, and tools. Nah, konsep tentu pasti adalah konsep matematik ya. Ide-ide dasar tentang matematik. Procedures adalah langkah-langkah prosedural ya yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah, misalkan pindah ruas, ya kan, eliminasi, substitusi, itu adalah procedures. Facts adalah fakta, fakta yang memang sudah diketahui nilai kebenarannya dan bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah. Lalu tools di sini apa maksudnya tools? Tools itu kita bisa pakai media internet atau komputer ya atau software, ini bagian dari tools. Untuk apa konsep procedures, facts, and tools ini? Yaitu untuk menjelaskan dan predik fenomena. Ya, jadi ini memang cukup luas, tidak hanya berkaitan dengan number ya, ternyata ketika kita baca definisi ini. Kemudian kalimat ketiga, it assists individuals to know the role that mathematics play in the world and to make the well-founded judgments and decisions needed by constructive, engaged, and reflective 21st century citizens. Jadi ketika ada masalah, mencari solusi penyelesaian masalah, maka solusi yang dihasilkan itu adalah solusi yang memang berdasarkan argumen yang kuat, ya. Tidak hanya berdasarkan perkiraan semata, tapi ada argumen yang kuat di mana matematika di situ berperan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini mungkin masih belum terlalu jelas ya, tapi kita bisa mulai memikirkan kira-kira masalah seperti apa nih yang modelnya matematika literasi gitu ya. Nah, ini ada website. Nanti saat tugas berkelompok, kalian bisa kunjungi website ini. Ini adalah website dari OECD yang mengorganize PISA tadi, PISA test. Dia memberikan di website ini kamu bisa mendownload dokumen-dokumen, misalkan tentang mathematical framework atau tentang soal-soal yang sudah pernah diberikan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka mempublish beberapa soal yang diberikan. Nah, nanti kalian silakan search sendiri untuk sebagai referensi mengerjakan tugas, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum ibu lanjut? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada. Nah, kita lihat di sini grafik diagramnya terlihat jelas tidak? Ini adalah diagram yang Ibu ambil dari dokumen PISA 2022 Mathematical Framework. Jadi, di diagram ini menjelaskan tentang the relationship between mathematical reasoning, kemudian problem solving cycle, mathematical contents, context, and selected 21st century skill. Tadi kita bicara 21st century skill, apa aja sih 21st century skill? Jadi sebagai bagian, kalian kan bagian dari 21st century generation ya, maka kalian harus menguasai nih 21st century skill ini. Apa aja sih yang harus kalian kuasai sebagai generasi saat ini? Yaitu yang pertama critical thinking, kamu lihat di sini ya. Jadi kalian harus kritis, ya. Kemudian creativity, harus kreatif. Kemudian research and inquiry, memiliki inquiry itu penyelidikan ya, research and inquiry. Kemudian self-direction, initiative, and persistence. Jadi tahu goals-nya itu kemana. Initiative itu memiliki ide atau inisiatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian persistence. Persistence itu kan salah satu istilah yang cukup ramai diperbincangkan, yang katanya ini adalah faktor yang
mempengaruhi keberhasilan seseorang. Jadi katanya kalau dia persistence, maka masa depannya akan cemerlang, gitu katanya. Persistence itu kalau kamu gagal, maka kamu bangkit lagi, ya. Kamu nggak gagal terus udah gitu nyerah. Nah, jadi nggak gampang menyerah kalau persistence itu. Lalu information use, menggunakan informasi, system thinking, berpikirnya secara sistematis, communication, mampu berkomunikasi. Jadi saat berkuliah, perkuliahan ini juga kalian bisa menyampaikan ide-ide melalui komunikasi secara lisan, atau mungkin ketika ibu berikan tugas-tugas, kalian bisa menyampaikan informasi secara tulisan. Lalu reflection, mampu merefleksi, ya. Nah, itu yang berkaitan dengan 21st century skill. Lalu yang di luar lingkaran di sini ada konteks. Jadi memang untuk masalah-masalah mathematical literasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di soal-soal PISA ini, dia menggunakan 4 macam konteks. Konteks yang sifatnya personal, occupational, societal atau kemasyarakatan, dan scientific. Konteks ini yang dipakai untuk menyusun soal PISA. Nah, sekarang kita lihat ada lingkaran ini, lingkaran saling berkaitan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, betul ya. Nah, lingkaran yang paling depannya ada kata-kata apa nih yang muncul? Di tengah lingkaran tuh ada apa? Ada Ada reasoning. reasoning. Ya, reasoning. Berarti ini adalah intinya dari mathematical literacy. Siswa mampu memberikan argumen, ya, atau justifikasi dengan menggunakan cycle problem solving ini. Tadi kan awalnya ada formulate, ada employ, kemudian ada interpret and evaluate. Ya, ini cycle problem solving. Yang di tengahnya adalah core-nya adalah reasoning. Jadi siswa mampu melakukan argumentasi. Nah, belakangnya ini ada mathematical content yang berkaitan. Ada quantity, ada uncertainty and data, ada change and relationship, ada space and shape. Jadi, mathematical literasi menurut PISA itu terdiri dari 4 konten besar. Oke. Jadi, untuk mathematical literasi terdiri dari aspek reasoning and problem solving, ini tadi ya, yang lingkaran paling depan ya. Lalu untuk mathematics content ada 4 konten besar. Jadi dia membagi menjadi 4 konten besar. Di sini kontennya kita lihat deh, nggak ada yang namanya aljabar, nggak ada yang namanya geometri, benar nggak? Tapi bukan berarti konsep tersebut itu nggak ada di PISA, tapi konsep tersebut di rename, namanya diganti aja. Seperti misalkan aljabar kira-kira masuk di mana ya menurut kalian? Konsep aljabar. Kalau geometri mungkin udah ketebak ya, masuk di mana kalau geometri? Space and shape, Bu. Space and shape. Jadi dia berbicara tentang space and shape. Ini pasti berkaitan sama geometri. Kalau statistika, Uncertainty and data, Bu. yes, itu sudah terlihat karena ada uncertainty berkaitan sama probability, data berkaitan sama statistik. Sekarang kalau numbers and algebra, arithmetic and algebra, masuk ke mana mereka? Quantity, Bu. Quantity saja. Konten yang ketiga kira-kira Iya, masuk juga aljabar. Ingat nggak kemarin kan Ibu sempat menjelaskan tentang aljabar. Di situ ada relationship, ada quantitative relationship ya. Itu adalah salah satu bagian dari konsep aljabar ya. Tapi yang di sini yang dilihat adalah perubahan dan hubungan antara kuantitas seperti itu. Ini mungkin masih bersifat sangat abstrak, tapi nanti Ibu harap kamu bisa pelajari langsung dari dokumen ini. Sekarang kita akan lihat dokumennya seperti apa, supaya nanti kalian bisa melakukan
membaca sendiri dari dokumen yang ada. Oke, sudah terlihat ini PISA 2022 Mathematics Framework. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Oke, ini kalau kita lihat eh, daftar isinya atau kontennya, kita lihat sebelah kiri di sini ya. Introduction, kemudian ada definition of mathematical literacy. Di sini tadi yang Ibu ambil untuk slide. Kemudian a few of mathematically literate individuals. Di sini ada diagram kaitan antara reasoning and problem solving cycle tadi ya. Kemudian di sini ada organization of the domain. Di sini ada mathematical reasoning and problem solving process. Jadi nanti Ibu harap kalian pelajari dokumen ini. Nanti Ibu berikan waktu untuk kerja kelompok. Di sini ada mathematical reasoning melibatkan pembuktian deduktif dan induktif, ya. Kemudian di sini ada indikatornya. Students reason mathematically when they pertama identify, recognize, organize, connect, and represent. Ini kata-kata kerja yang punya meaning ya masing-masing ya. Jadi kalian ketika kata kerja ini disebutkan, kalian bisa menerjemahkannya ya pada saat mengerjakan soal tuh maksudnya apa, identify, recognize itu apa, organize itu apa ya. Kemudian construct, abstract, evaluate, deduce, justify, explain, and defend ya. Kemudian ada interpret, make judgments, critique, kemudian refute, and qualify. Ini adalah kata-kata kerja yang berkaitan dengan reasoning. Nah, kemudian di sini ada mathematical reasoning yang berkaitan dengan understanding quantity, number system, and algebraic properties. Kemudian ini juga ada beberapa konsep tentang abstraction and symbolic representation. Mungkin nanti kalian perlu baca juga apa itu abstraction ya. Perlu tahu lah sedikit gitu, walaupun tidak mendalam. Kemudian seeing mathematical structures, ya, struktur dari mathematics. Kemudian recognizing functional relationships between quantities. Ya, ini tadi yang kaitannya sama change and relationship. Itu kan pada dasarnya konsep fungsi yang dipakai ya. Kemudian using mathematical modeling. Kemudian understanding variation as the heart of statistics. Kemudian ada problem solving juga dijelaskan di sini. Nah, untuk formulating, employing, and interpreting semua dijelaskan di sini. Oke. Kemudian mathematical content knowledge-nya di sini ada tadi ya, change and relationship, space and shape, quantity and uncertainty. Nah, kalau kita lihat di sini untuk change and relationship di sini ya. Changes occur within the system of interrelated objects or in circumstances where the elements influence one another. So being more literate about change and relationships involves understanding fundamental types of change and recognizing when they occur in order to use suitable mathematical models to describe and predict change. Jadi memang ini berkaitan dengan memprediksi karena memang ada perubahan di situ ya. Nah, di sini juga ada hal yang penting kalau kamu lihat function and equation. Di sini konsep yang sering terpakai. Lalu creating, interpreting, and translating among symbolic and graphical representation.
Jadi kalau kemarin Ibu sempat jelasin multiple representation, itu sangat relevan dengan konsep ini. Nah, beberapa contohnya misalkan di kasus growth of organism, music, seasonal change, cycles. Nah, ini ada beberapa ya. Kemudian aspek of the traditional mathematical content of function algebra, including algebra expressions, equations, and inequalities, ya. Itu adalah bagian yang sentral, karena ini adalah konsep yang harus dikuasai agar siswa bisa menjelaskan dan membuat model serta menginterpretasi perubahan yang ada di fenomena tersebut. Ini untuk change relationship. Ada beberapa yang bisa kamu baca nanti ya. Lalu untuk space and shape, konten yang kedua, the topic of space and shape encompass a wide range of phenomena that are encountered everywhere in our visual and physical world. Jadi berkaitan sama patterns, properties of objects, kemudian positions and orientations, lalu representations of objects, lalu decoding and encoding of visual information. Ada juga navigation and dynamic interaction with real shape, as well as with representation, movement, displacement, and the ability to anticipate actions in space. Ini yang berkaitan dengan space and shape. Kemudian yang berkaitan dengan quantity. Okay, the notion of quantity may be the most purposive and essential mathematical aspect of engaging with and functioning in our world. Jadi ini berkaitan dengan quantification of attributes of objects. Jadi kalau ada masalah diinterpretasikan dalam bentuk quantity atau numbers ya. Aspek of quantitative reasoning ada number sense, ada multiple representation of numbers, ada elegance in computation, ada mental calculation, ada estimation, kemudian assessment of reasonableness of results. Nah, ini adalah essence of mathematical literacy relative to quantity. Kemudian uncertainty and data. Uncertainty and data tadi kaitannya sama the uncertainty and data content category includes recognizing the place of variation in the real world, including having a sense of the quantification of that variation and acknowledging its uncertainty and error in related inferences. Jadi ada economic predictions, poll results, hasil polling, kemudian weather forecasts, all include measures of variation and uncertainty. Okay. Kemudian traditional curricular areas of probability and statistics provide formal means of describing, modeling, and interpreting a certain class of phenomena. Jadi konsep probability and statistics itu harus dikuasai syarat dasar untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan uncertainty and data di soal-soal PISA ini. Nah, ini nanti akan Ibu share ke kalian. Silakan nanti dipelajari dalam diskusi kelompoknya. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, sampai di sini tadi ya. Nah, ini ada soal nih. Ibu ambil dari PISA. Coba kalian baca deh. Tentang apa sih soalnya? Tiling. Tiling itu apa sih? Tiling itu apa? Tiling itu apa? Ubin, Ibu. Pengubinan. Ya. Ya, jadi istilah yang kita familiar adalah pengubinan. Jadi biasanya konteksnya adalah memasang ubin ya. Ini berkaitan sama pattern ya. Nah, masalahnya apa di sini? A tiler is tiling the floor. He has two different tiles that he can use. Tile A and tile B.
Using only tile A, he makes the left hand pattern below. And using only tile B, he makes the right hand pattern below. Kalau pakai tile A, maka nanti gambaran lantainya seperti yang sebelah kiri ya. Kalau pakai tile B, maka seperti yang sebelah kanan ya. Nah, kita lihat next. Nah, ternyata ada pattern baru nih. Tadi kan yang atas di slide yang sebelumnya kan dia hanya muncul pattern diagonal garis miring ya, sama kotak-kotak. Ternyata kita bisa mendapatkan model yang baru, tapi dengan menggunakan tile A dan tile B yang sama. Menarik ya soalnya ya. The tiling pattern on the right is created using a combination of the two tiles. The tiler continues to tile the floor by extending the pattern in the same way. Nah, tugas siswa adalah study the pattern. Jadi dia melihat pattern yang terbentuk di bagian bawah itu. Nah, ini kalau di soal PISA yang sebetulnya yang online itu dia bisa menggerakkan itu loh, tile A and B-nya masuk ke dalam kotak-kotak yang bawah ya. Nah, dia harus study the pattern kira-kira di baris keberapa, kolom keberapa dia pakai tile A, kemudian baris keberapa, kolom keberapa dia pakai tile B. Gitu. Bisa kalian lihat di sini? Apa pattern yang bisa kamu lihat? Coba ada yang bisa menjelaskan? Perhatikan patternnya, perhatikan gridnya. Grid itu kotak-kotak yang ada di situ ya. Untuk membantu kamu melihat patternnya. Yuk, siapa mau jawab? Itu saya mau jawab. Siapa tuh? Hani, Ibu. Oke, Hani, silakan. Kalau dilihat dari yang udah ada di gambar, itu setiap setiap sebelah-sebelahnya itu beda. Kayak misalkan ini ada yang A, terus ada B, A, B, A, terus atasnya juga beda gitu. Kalau misalkan dia A, berarti atasnya eh tipe yang B. Jadi kalau misalkan disambungin lagi, berarti kalau yang dari sini itu berarti tinggal disambungin perbedaannya gitu, Bu. Oke, jadi setiap apa namanya di samping kanan kiri atas bawahnya itu adalah pattern yang berbeda ya. Ya, Oke, mungkin ada yang bisa itu betul ya. Cuma mungkin ada yang bisa menjelaskan dengan cara lain. Kalau misalkan kita beri nama setiap kotak ini kita beri nama misalkan yang paling kiri atas ini adalah kolom pertama, baris pertama kan ya kayak matrix. Ini kan elemen A11, A12 gitu kan ya. Bisa nggak dikaitkan ke... Jadi untuk mendapatkan pattern yang lebih general, kita quantify ini kan berarti kan ada kaitannya kan. Apakah ada pattern tertentu? Apakah ada formula umum yang bisa kita temukan? Apa formula umumnya? Ayo, jangan pada tidur ya. Dari tadi yang kedengeran suaranya Hani sama siapa tadi? Nabila.
Yang lain mana suaranya? As a 21st century generation, tadi ada skills yang harus kalian kembangkan ya. Nah, itu harus kamu ingat-ingat nih. 21st century skill apa yang harus kalian miliki agar bisa berkompetisi nanti di dunia nyata pada saat kamu menghadapi apa namanya setelah lulus dari kuliah, pasti kan kalian punya tujuan-tujuan hidup ya. Nah, kalau kamu memiliki skill-skill ini, maka kalian pasti akan berkompetisi lebih baik, punya kompetensi yang lebih baik dibandingkan yang lain. Yuk, kita gunakan kemampuan komunikasinya untuk mengkomunikasikan ide atau pemikiran kalian untuk menjelaskan kira-kira apakah ada formula umum yang bisa kita lihat dengan apa namanya mengidentifikasi gambar-gambar tile A and tile B dalam pola pengubinan seperti gambar di depan. Ada Ibu izin jawab Ibu. Arianti ya? Ya Bu, kalau saya ngelihatnya, misalnya ini kan diubah ke bentuk matriks ya Bu, berarti kolom yang pertama ini itu kolom pertama baris pertama. Nah itu kalau dijumlahin kan 2. Kalau 2 itu berarti genap. Nah berarti dia kalau genap makanya yang ubin tipe B Bu. Tapi kalau ganjil dia pakainya tipe yang A Oke, jadi setelah kamu selidiki, gitu Bu. kamu masukin tile A and tile B-nya, kamu lengkapi, maka kelihatan ada formula yang dipakai ya di sini ya. Iya Bu. Ternyata formulanya untuk setiap posisi di mana dia jumlah kolom dan barisnya itu genap, maka dia isinya B. Tapi ketika jumlah baris dan kolom posisinya ada di ganjil, maka dia gunakan tile A. Oke, good Arianti. Thank you. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini kan tadi kan kaitannya sama memberikan uh, the tiler wants to be able to predict what tile will go in any position on the grid. For example, he wants to know what tile he will use in the marked position M, N. Jadi kalau posisinya ada di baris ke N, kolom ke M, dia masuk ke masuk tile A atau tile B kan ya. Kemudian study the tiling pattern and in particular the 4 tiles highlighted with a red border. Sini ada diberikan tanda pakai garis merah. Select all of the rules below that will correctly predict the tile. Nah, ini kan ada if M plus N is odd, use tile A, otherwise use tile B. Kira-kira benar apa enggak? Nah, kamu tinggal klik aja. Jadi sini udah ada arahan ya, sama seperti tadi yang Arianti katakan ya. Jadi kita pakai M plus M dan N. N menyatakan banyak posisi barisnya, M menyatakan posisi kolomnya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang ada di PISA, ada di dokumen tadi, PISA 2022 Mathematical Framework. Kira-kira ini aspek apa sih? Dari 4 tadi itu konten, ada quantity, ada change and relationship, ada space and shape, ada uncertainty and data. Ini masuk ke yang mau coba? Masuk ke yang mana? Yuk, jelas sih kalau Ibu rasa. Apa nih? aspek yang mana? Representasi geometri bukan Ibu? Iya betul, tapi dikaitkan dengan konten yang 4 tadi, yang PISA tadi, kan ada quantity, ada uncertainty. Nah, dikaitkan sama ini. Space and shape baru. Mana tadi? Nah, dikaitkan sama 4 konten ini kan ada quantity, uncertainty and data, change and relationship, space and shape, maka dia masuk ke space and Space shape. and shape. Ya, space and shape ya. Ini ya. Nah, jadi ternyata ketika kita menyelesaikan masalah yang berkaitan sama geometri, kita bisa menggunakan mengkuantifikasi ya
informasi. Padahal di sini kan tadi nggak ada angkanya ya ternyata, tapi kita bisa kuantifikasi. Kita bisa kasih angka. Dengan angka itu kita bisa membantu kita untuk menentukan, mempredik tadi kan ya, mempredik tile apa yang akan digunakan di baris kesekian, kolom kesekian. Nah, ini adalah salah satu contoh soal PISA yang ada di dokumen yang tadi Ibu tunjukkan. Nah, sekarang tiba waktunya tugas kelompok. Nanti kalian tolong berkelompok bikin 12 breakout rooms. Ibu minta tolong sama Hani untuk bikin 12. Nah, kamu cukup bikin satu aja mathematical task, tapi kan mungkin satu soal itu ada nggak cuma satu butir ya. Nanti kalian akan lihat contoh-contoh yang ada di dokumen yang tadi bisa kamu download di website tersebut. Untuk kelompok 1-3, pilih kontennya quantity, 4-6 uncertainty and data, 7-9 change and relationships, 10-12 space and shape. Oke, ada pertanyaan? Nah, nanti kalian diskusikan hari ini, kemudian pilih kira-kira untuk dipelajari masalah yang mana. Untuk kelompok 1-3 yang kontennya sama, pastikan masalah yang dipilih tidak sama ya. Nah, jadi kalian jelaskan nanti. Misalkan kalian ambil dari soal PISA tahun 2018, jadi nggak harus tahun 2022. Nanti karena di website ini akan banyak dokumen yang bisa kamu download ya. Kamu pilih, lalu kamu jelaskan soal ini itu reasoningnya di mana, aspek quantity-nya di mana, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, Ibu stop share. Silakan dibuat breakout rooms oleh hostnya siapa? Ada waktu kira-kira 20 menit. Dokumen PISA bisa dengan mudah di download ya di web yang tadi sudah dibuka webnya OECD PISA. Nah, ini breakout room sudah ada nih. Silakan masuk ke room 1-2 berdasarkan kelompoknya.